wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Bapak, sehat? Alhamdulillah. Iya, Pak. Jadi mohon maaf Pak, ini mengganggu waktunya untuk aktivitas Bapak. Jadi ini Pak, saya sekarang sedang menjalani program PPJ, kemudian ada kegiatan untuk wawancara bersama dengan kepala sekolah. Dari beberapa masalah yang saya identifikasi di sekolah ini Pak, jadi nanti mohon tanggapannya dari Bapak dari penyebab masalah-masalah yang saya temukan ini. Yang pertama ini langsung saja Pak ya. Yang pertama berkaitan dengan masalah pedagogik, literasi, dan numerasi. Jadi yang saya temukan masalah di kelas itu Pak, kalau di bidang pedagogik itu motivasi belajar siswa itu masih rendah. Menurut Bapak itu penyebabnya apa yang menyebabkan mereka seperti itu Pak? Sesungguhnya kalau minat belajar siswa kurang ini banyak faktor. Bisa jadi dari gurunya, bisa jadi sarana prasarananya, bisa jadi memang siswanya. Kalau mungkin dari gurunya, bisa jadi di awal pembelajaran tidak dijelaskan tujuan dari pembelajaran, dan juga bisa jadi anak itu tidak tahu manfaat dari materi yang akan dipelajari itu apa. Itu perlu di pendahuluan disampaikan secara gamblang dan jelas kepada siswa, sehingga siswa tertarik dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, bisa jadi ketika belajar sarananya kurang. Rasanya untuk sekarang sarana prasarana sudah kalau tidak kita memakai atau tidak memanfaatkan sarana kita. Kemudian yang ketiga, mungkin memang dari rumah motivasi dari orang tuanya kurang untuk siswanya, maka ketika berangkat sekolah hanya memenuhi perintah orang tua, yang penting saya berangkat sekolah, tapi pesan-pesan dari orang tua tidak ada. Itu juga pengaruh terhadap minat belajar siswa. Kira-kira. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa yang rendah ini disebabkan dari faktor yang berasal dari dalam intrinsik dan dari luar ya Pak. Meliputi yang dari dalamnya mungkin dari diri siswa itu sendiri, dari luarnya dari guru dan sarananya Pak. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan literasi Pak. Nah, berkaitan dengan literasi ini rendahnya minat baca siswa terhadap buku mata pelajaran. Jadi siswa itu masih enggan untuk membaca buku pelajaran. Ini apa saja kira-kira menurut Bapak penyebab dari rendahnya motivasi untuk membaca? Jadi sebenarnya rendah tingkat literasi atau rendahnya minat baca siswa itu ada pembiasaan. Jadi sesungguhnya manusia itu enaknya ya tidak ngapa-ngapa membaca ya tidak, pokoknya hanya ada saja. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu harus dilatih untuk bisa sering membaca. Dalam artian dari guru, dari sekolah harus diprogramkan, memang harus dibiasakan, diberikan jadwal untuk membaca walaupun mungkin hanya 5 menit atau 10 menit setiap harinya. Jadi tentunya ini karena belum terjadinya pembiasaan setiap harinya. Kurangnya pembiasaan membaca ya Pak ya sebelum belajar. Baik Pak. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan numerasi. Nah, berkaitan dengan numerasi di sini pemahaman numerasi siswa itu masih kurang. Ini karena siswa mungkin berpikir bahwasanya pelajaran biologi itu bukan merupakan pelajaran dalam bentuk hitungan seperti itu Pak. Nah, kira-kira penyebab yang lain yang mendasari dari numerasi yang rendah ini apa ya Pak? Sesungguhnya untuk numerasi rendah atau tingkat numerasi rendah itu sebetulnya adalah asal mulanya dari konsep. Jadi konsep berhitung itu belum matang disampaikan kepada siswa. Nah, ini harus ditekankan kerjasama dengan guru eksak. Ini yang bisa menekan tingkat numerasi supaya tinggi dari guru eksak. Konsep-konsep berhitung di dalam matematika, fisika, kimia ini harus benar-benar matang. Kalau konsepnya nggak diterima dengan baik siswa, akhirnya anak pasti buntu.
artinya tidak senang dengan hitung-hitungan. Tapi kalau konsepnya matang diberikan kepada siswa, yakin dan percaya pasti siswa senang hitung dan pastinya nyambung. Jadi nanti di pelajaran apa saja yang membutuhkan hitung-hitungan pasti siswa senang. Jadi perlu ini ya Pak ya, kurangnya konsep dalam berhitung ya Pak ya, atau belum matang konsep berhitungnya. Ya. Baik Pak, kemudian ini yang kedua Pak, masalah yang kedua ini berkaitan dengan kesulitan belajar siswa. Jadi yang saya dapati di kelas itu siswa cenderung pasif pada saat proses pembelajaran. Jadi yang lebih aktif adalah gurunya. Jadi pembelajarannya itu terjadi seperti satu arah saja Pak. Jadi siswa yang pasif, gurunya yang aktif. Jadi pembelajaran hanya berpusat pada guru saja. Kira-kira yang menyebabkan dari hal tersebut apa ya Pak? Kalau siswa tidak tertarik, tidak aktif, itu banyak faktor. Yang pertama bisa jadi gurunya mengambil metode pembelajaran kurang pas, bisa jadi sehingga tidak menarik. Yang kedua bisa jadi gurunya kurang menguasai materi sehingga siswa tidak menarik. Maka guru ini harus sebelum mengajar harus betul-betul membaca kemudian mempelajari materi yang akan disampaikan siswa sehingga kelihatan menguasai materi, dan pasti kalau menguasai materi itu sesuaikan juga. Yang ketiga, kurangnya penguasaan kelas. Jadi kita sebagai guru ini harus benar-benar menguasai kelas sehingga tahu anak itu karakternya seperti ini, anak itu maunya seperti ini, semua harus kita kuasai sehingga semuanya bisa bangkit, bisa memperhatikan dengan apa yang kita sampaikan. Jadi yang pertama metode, yang kedua pendidik kurang menguasai materi, dan yang ketiga yaitu kurang menguasai kelas. Nah, kemudian yang ketiga Pak, nah yang ketiga ini berhubungan dengan membangun relasi atau hubungan antara siswa dengan guru dan guru dengan orang tua siswa. Nah, ada beberapa siswa yang hubungan komunikasinya dengan guru itu masih kurang Pak. Kira-kira penyebabnya apa? Ada, menurut saya ada dua penyebab. Satu, kalau dari pihak gurunya, mungkin guru masih membatasi hubungan dengan siswa, dalam artian belum bisa membuat situasi yang tidak menakutkan hubungan antara guru dengan siswa. Yang kedua, kalau dari siswanya memang ada sebagian siswa yang sifatnya pendiam, kurang komunikatif, nah itu perlu digali, artinya perlu dirangkul, sehingga perlu diperhatikan khusus sehingga mau komunikasi dengan guru. Karena mayoritas siswa untuk di wilayah kita ini itu kebanyakan takut atau enggan untuk berkomunikasi dengan guru. Ini harus kita bangun situasi yang menjadi komunikatif, hanya guru dengan siswa ada kedekatan tapi pakai batas-batas tertentu, jangan sampai lonjak nanti dianggap kawannya sendiri. Batasan orang tua dengan anak. Ya, jadi membangun hubungan yang komunikatif dengan siswa. Yang kedua yaitu guru masih membatasi hubungannya dengan hubungan komunikasi dengan siswa ya Pak. Kemudian yang hubungan atau relasi antara guru dengan orang tua Pak. Nah, masih ada beberapa orang tua siswa atau orang tua wali yang hubungannya kurang baik dengan guru dalam hal komunikasi. Kira-kira penyebabnya apa Pak? Ini banyak kendala. Satu, yang jelas orang tua tinggalnya jauh dengan sekolah. Yang kedua, kemungkinan orang tua itu tidak punya Android atau bahkan tidak bisa mengoperasikan Android atau HP. Yang ketiga, kadang-kadang atau sebagian orang tua itu kurang memahami bahwa anak itu menjadi tanggung jawab bersama. Seolah-olah kalau sudah diantarkan ke sekolah, sudah tanggung jawab sekolah seluruhnya. Padahal sekolah kan
cuma berapa jam membina anak, selebihnya dengan orang tua. Jadi kurangnya orang tua memahami untuk kebutuhan pendidikan anaknya. Harusnya tanggung jawab bersama, tapi hanya dilakukan pada sekolah saja. Jadi yang pertama tempat tinggal ya Pak, penyebabnya adalah tempat tinggal. Yang kedua alat komunikasi yang tidak ada atau cara pengoperasiannya yang tidak paham. Kemudian yang keempat ini Pak, masalah yang keempat ini terkait dengan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Di sekolah kita ini menurut Bapak apa semua guru sudah menerapkan model pembelajaran secara inovatif? Jika belum, apa penyebabnya? Jadi kalau pembelajaran inovatif ini adalah kreativitas seorang guru. Sesungguhnya semuanya kalau ada keinginan pasti bisa. Nah, untuk fasilitas sekarang kita lengkap, komputer ada, wifi ada, dan alat komputer ada. Jadi kalau fasilitas sudah lengkap, tinggal kemauan dari gurunya. Kemudian ada kemauan, tapi kalau tidak pernah dicoba, ya nggak akan jadi. Sesungguhnya pembelajaran yang inovatif ini adalah kreativitas dari masing-masing guru. Guru banyak membaca, banyak cari sumber-sumber, sehingga banyak contoh-contoh yang bisa dilakukan. Maka perlu guru itu berpikir dengan kreatif, berpikir untuk mencari cara yang terbaik dengan menggunakan IT sehingga pembelajaran itu bisa menarik. Jadi yang pertama karena keinginan yang kurang ya Pak, jadi keinginan yang kurang untuk mencoba pembelajaran secara inovatif, jadi lebih memilih pembelajaran yang biasa konvensional ya Pak. Kemudian yang kedua mungkin kurangnya memahami penggunaan IT ya Pak, yang menyebabkan dari pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif. Baik Pak, yang kelima yaitu masalah yang saya dapatkan atau yang saya identifikasi ini adalah materi terkait literasi, numerasi, anfas, materi miskonsepsi hoax. Jadi ini dalam hal pembuatan soal-soal yang berbasis hot Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak apakah semua guru yang ada di sekolah ini sudah menerapkan atau membuat soal dengan basis hot? Jika belum, apa alasan? Kalau guru saya tidak percaya, sebenarnya dan semuanya mencoba untuk membuat soal. Mungkin masih ada beberapa guru yang belum melakukan itu, ya karena tidak mau berpikir kritis. Jadi sebetulnya itu adalah soal-soal yang memerlukan pemikiran yang cukup luar biasa, dalam artian perlu analisa dan sebagainya. Nah, ini harus dicoba dan dibiasakan. Kalau tidak dicoba, maka tidak akan bisa membuat soal-soal yang Jadi alasannya adalah kurang berpikir kreatif ya Pak, kurang berpikir kritis ya Pak. Yang keenam Pak, ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi inovasi dalam proses pembelajaran. Ini berkaitan tadi dengan model pembelajaran inovatif tadi Pak. Jadi kendala apa penyebabnya Pak jika ada guru yang kurang atau belum menerapkan model pembelajaran secara inovatif atau belum memanfaatkan IT dengan baik? Sesungguhnya kalau guru-guru tidak menggunakan IT atau teknologi yang ada sekarang, itu karena nggak mau mencoba. Karena fasilitas semua lengkap ada. Jadi bisa dikatakan
tidak ada alasan tidak bisa menggunakan teknologi. Dan di antara kita banyak yang menguasai teknologi. Kalaupun ada kendala bisa ditanyakan atau sharing dengan kawannya atau teman sesama. Jadi intinya belum mau mencoba dan belajar. dan belajar. Ya, baik Pak, jadi itu tadi 6 permasalahan yang saya identifikasi di sekolah ini pada umumnya dan khususnya di dalam kelas yang saya ajarkan. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf karena sudah mengganggu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang. Maaf ya Bu mengganggu ini waktu mengajarnya. Jadi begini Bu, di sini saya sebagai mahasiswa PPB Raja, ini tugas yang harus saya kerjakan. Tugas ini adalah wawancara bersama guru dengan yang satu mapel. Guru kebetulan di sekolah kita kan ibu dengan saya yang satu mapel. Jadi begini Bu, tugas saya adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas. Nah, Bapak ini sudah ada 6 masalah yang saya identifikasi. Jadi nanti itu saya minta pendapat Ibu terkait dengan penyebab dari masalah-masalah di sekolah ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pedagogik, literasi, dan numerasi. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan motivasi belajar dalam bidang pedagogik di kelas itu siswa kok rendah banget? Menurut saya ya Bu ya, penyebab jadi anak di kelas itu rendah. Yang pertama, yang kedua siswa tidak menguasai gurunya. Kebanyakan anak SMA kan punya kita sendiri-sendiri. Yang berikutnya menurut saya adalah masalah internal di siswa. Mungkin ada beberapa masalah pribadi yang membuat mereka down dalam menghadapi pembelajaran. Yang terakhir kayaknya pengaruh dari sosial media atau HP. Itu dalam pedagogik atau semuanya Bu? Pedagogik, literasi, dan numerasi? Semuanya. Jadi dalam bidang pedagogik, literasi, dan numerasi rendahnya motivasi belajar yang disebabkan dari hal tersebut. Kemudian yang kedua ini masalah kesulitan belajar siswa. Ya, masalah kesulitan belajar siswa, saya mendapatkan siswa itu cenderung pasif pada saat pembelajaran di kelas. Nah, menurut Ibu itu kepasifan siswa di kelas itu disebabkan karena apa? Menurut saya pertama siswa belum siap untuk menghadapi pembelajaran dengan apa? Memang dia tidak terlebih dahulu membaca mata pelajaran atau materi yang akan dihadapi besok. Kemudian siswa kurang memahami isi pembelajaran karena dia tidak terbiasa membaca terlebih dahulu. Kemudian dia balik lagi seperti siswa tidak menyukai pelajaran. Jadi yang pertama siswa kurang siap, siswa kurang memahami. Yang ketiga adalah minat atau ini ya Bu, minat atau kesukaan terhadap pelajaran yang diajarkan. Berikutnya yang ketiga Bu. Nah, yang ketiga di sini masalahnya yaitu tentang hubungan atau relasi antara siswa dengan guru dan siswa dengan orang tua. Nah, di sekolah ini apa yang menjadi penyebab hubungan antara siswa dengan nggak di sekolah ini antara adanya hubungan siswa dengan guru itu bagaimana? Pertama hubungan siswa dengan gurunya, kenapa siswa ini kurang efektif? Mungkin satu siswa tidak percaya diri. Mungkin ada yang ingin disampaikan kalau tidak percaya diri, akhirnya komunikasi itu tidak terjalin dengan baik ya. Takut dia, malu dia. Kemudian hubungan siswa dengan siswa, kenapa komunikasi kurang terjalin? Itu karena mungkin faktor internal sifat siswa yang sama-sama Kalau dengan siswa dengan guru dengan orang tua komunikasinya kurang terjalin. Tidak sekelas dengan sekolah atau guru
sehingga komunikasi itu berjalan dengan lancar. Walaupun sekarang bisa lewat media sosial. Yang keempat ya, yang keempat ini berkaitan dengan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Menurut Ibu di sekolah kita, bagaimana guru-guru di sini? Apakah sudah menerapkan model pembelajaran yang inovatif atau bagaimana? Dan jika belum, apa penyebabnya? Oke, kalau guru-guru di sekolah ini pelaksanaan pembelajarannya pada dasarnya sudah menggunakan pembelajaran yang inovatif, tetapi belum maksimal. Kenapa? Karena ada beberapa faktor, mungkin fasilitasnya yang belum memadai atau masih terbatas. Kemudian yang kedua, di sekolah ini sering terjadi pemadaman listrik yang waktunya tidak bisa ditentukan. Jadi itu ya Bu, kurang maksimal jadi Bu ya, kurang masih sudah dilakukan tetapi belum maksimal. Oke. Kemudian yang kelima Bu, ini terkait dengan literasi, materi literasi, numerasi, advance materi dan miskonsepsi HOTS. Nah, menurut Ibu di sekolah kita ini, apakah guru-gurunya sudah menerapkan pembuatan soal yang berbasis HOTS? Sebagian besar ada yang menerapkan pembuatan soal HOTS, tapi yang menjadi kendalanya adalah guru kurang memahami tentang konsep soal HOTS dan KKO ya Bu ya. Penentuan KKO itu belum memahami tapi belum maksimal. Jadi susah untuk menentukan KKO pada setiap level kognitifnya ya Bu ya. Kemudian yang terakhir Bu, ini yang terakhir, yang keenam, yaitu pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu bagaimana di sekolah ini, apakah sudah memaksimalkan penggunaan informasi atau teknologi yang berbasis IT misalnya seperti itu? Oke, kalau untuk pembelajaran berbasis IT di sekolah ini sama dengan sekolah kota, sudah ada, hanya saja belum maksimal dikarenakan keterbatasan medianya. Jadi guru secara berbeda misalnya menggunakan infocus. Yang kedua adalah masalahnya listrik sering padam ya, jadi belum maksimal. Ya, terima kasih Ibu. Jadi itu tadi 6 masalah yang saya identifikasi yang ada di sekolah kita. Jadi terima kasih Ibu untuk waktunya dan kesempatannya, untuk waktu wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sukses ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Mas Supriyanto. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya siang hari ini Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih ya Pak atas waktunya dan mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak untuk mengajar. Jadi begini Pak, sekarang ini saya sedang menjalani program PPG, kemudian mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di dalam sekolah, khususnya yang ada di dalam kelas. Jadi di sini saya sudah mendapatkan 6 masalah yang saya identifikasi Pak. Jadi mohon bantuannya nanti apa yang menjadikan penyebab dari masalah-masalah yang saya identifikasi tersebut. Yang pertama ini berkaitan dengan pedagogi, literasi dan numerasi. Jadi saya dapatkan masalah di dalam kelas ini motivasi belajar siswa masih sangat rendah Pak. Kemudian di literasinya rendahnya minat baca siswa terhadap buku pelajaran juga masih rendah. Dan dalam bidang numerasi, yaitu pemahaman numerasinya yang masih kurang karena siswa berpikir bahwa pelajaran biologi itu merupakan pelajaran bukan merupakan pelajaran hitungan yang tidak ada hitungannya, yang mereka pikir seperti itu. Kira-kira apa yang menjadi penyebab ini? Baik, dan mulai menjawab dari yang pertama. Penyebab dari rendahnya motivasi belajar siswa itu ada 2 faktor yang saya temukan di sini, yaitu faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik itu apa saja? Itu pengaruhnya dimulai dari pendidik itu sendiri atau upaya guru dalam membelajarkan siswa itu terkesan kurang. Dan yang kedua adalah kondisi dari lingkungan belajarnya. Yang kedua adalah faktor intrinsik, yang itu dimulai dari kondisi siswa itu sendiri, kemudian kemampuan yang dimiliki oleh siswa,
Yang ketiga adalah cita-cita siswa. Mungkin dari segi motivasi belajarnya itu. Kemudian kenapa rendahnya literasi atau minat baca siswa terhadap buku pelajaran? Penyebabnya mungkin ada beberapa hal yang bisa diungkapkan di sini. Yang pertama adalah kemudian kebiasaan membaca itu belum dimulai dari rumah, dari dahulu, dari SD, SMP, gitu ya, dari dini. Kemudian yang kedua, teknologi yang semakin canggih ini membuat siswa untuk bermain gadget dengan tidak serius dalam hal misalkan membaca buku atau hal yang lain. Sebenarnya bisa menggunakan gadgetnya untuk literasi Iya, digital tapi ya, Pak, mungkin salah. tapi lebih dia Iya. gunakan untuk bermain game. Game dan yang lain. Yang ketiga mungkin kurangnya motivasi siswa itu sendiri dalam melakukan literasi. Kemudian bagaimana dengan numerasinya? Mungkin kurangnya pembelajaran guru dalam menyelesaikan soal-soal tentang numerasi, bahwa numerasi itu tidak sama dengan matematika, tapi numerasi itu bisa dijadikan jembatan untuk pembelajaran matematika dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Jadi itu dalam bidang pedagogik, adanya faktor yang berasal dari luar dan dalam ya Pak ya, Iya. ekstrinsik dan intrinsiknya. Kemudian dari literasinya yaitu kurangnya kebiasaan atau belum terbiasa untuk membaca, kemudian kecanggihan teknologi dan motivasinya yang kurang ya Pak. Oke, baik Pak. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan kesulitan belajar siswa. Jadi kalau di kelas siswa itu cenderung pasif pada saat pembelajaran, jadi lebih aktif gurunya, jadi pembelajaran terjadi seperti satu arah Pak, jadi hanya berpusat pada guru saja. Kira-kira apa yang menyebabkan dari hal tersebut? Untuk kesulitan belajar siswa cenderung pasif pada saat pembelajaran ini berlanjut dari masalah dari literasi tadi. Menurut saya karena literasi siswa yang rendah sehingga membuat siswa pengetahuannya pun juga rendah. Jadi ketika siswa pengetahuannya rendah, apa yang mau diungkapkan kepada guru itu tidak ada. Jadi di kelas terkesan guru itu hanya mentransfer ke siswa saja. Jadi hanya ada pembelajaran satu arah saja, tidak ada timbal baliknya dari siswanya. Iya, dari Kemudian yang ketiga Pak, yang ketiga ini berkaitan dengan membangun hubungan atau relasi dengan khususnya ini adalah komunikasi ya Pak, komunikasi antara siswa dengan guru, kemudian guru dengan orang tua. Jadi kalau siswa dengan guru ini, siswa lebih cenderung kurang komunikasinya, atau mungkin dia merasa tidak nyaman dan sebagainya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dari semuanya itu Pak? Kalau di sini lebih cenderung ke pendidik ya, jadi ke gurunya kalau saya perhatikan. Di mana pendidik itu tidak memahami karakteristik siswa. Jadi sehingga terjadi jarak antara pendidik sama siswa itu. Jadi kalau misalkan menjadi pendidik harus pintar-pintar untuk memposisikan dirinya, memahami karakteristik siswanya, sehingga siswa pun ketika mau mengungkapkan sesuatu kepada gurunya pun lebih nyaman, lebih enjoy. Jadi mereka akan tahu masalah siswanya apa sebenarnya. Jadi membangun hubungan baiknya Iya. dengan memahami karakteristik siswa Siswa. ya Pak ya. Kemudian ini hubungan antara guru dengan orang tua. Nah, guru dengan orang tua ini bagaimana membangun hubungan yang baik antara guru dengan orang tua, dan siswa kita ini apakah sudah terjalin dengan baik antara guru dengan orang tua? Jika belum ada, apa yang menjadi penyebabnya? Penyebabnya adalah yang pertama adalah mungkin dalam 1 tahun orang tua itu hanya dilibatkan sekali mungkin dalam rapat wali murid seperti itu. Tetapi di sekolah kita ini saya rasa sudah terjalin hubungan yang baik antara guru pihak sekolah dengan wali murid. Di sini terlihat di saat ketika siswa butuh pendampingan, kita nggak melihat dari kasus-kasus ya, kita butuh siswa butuh pembinaan atau pendampingan, guru bisa memberikan surat kepada orang tua sehingga orang tua bisa dari sekolah. Jadi tidak melakukan pemanggilan. Tidak semua orang tua harus dipanggil ke sekolah secara berduyun-duyun juga tidak, tapi butuh hubungan khusus dengan orang tua dan guru dalam hal-hal tertentu saja. Kemudian yang keempat nih Pak. Yang keempat ini terkait pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswanya. Di sekolah ini, apakah guru-guru yang ada di sekolah ini sudah menerapkan model pembelajaran secara inovatif atau belum? Jika belum, apa penyebabnya?
Kalau menurut saya belum ya. Guru-guru di sini hanya akan menggunakan model pembelajaran ketika ada event tertentu, contohnya ngajar PPG misalkan seperti praktek. Nah itu karena dilihat dari dosen maka menggunakan model-model seperti itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal-hal yang seperti ini, paling yang ditekankan hanya ceramah, kemudian diskusi dan seperti itu saja. Belum menggunakan sepenuhnya pendekatan saintifik maupun model-model pembelajaran yang inovatif ataupun yang lebih kreatif lah ke depannya, sesuai dengan karakteristik pelajaran seperti itu. Dikarenakan ini mungkin pendidiknya kurang memahami atau Iya, kurang memahami model-model pembelajaran yang seperti ini tipenya dipakai untuk materi apa itu belum memahami. pendidik kurang memahami ya Pak, Iya. kurang memahami dalam penerapan model Pembelajaran pembelajaran yang inovatif ya. Oke. Baik Pak. Kemudian ini yang kelima. Yang kelima ini materi terkait literasi, numerasi, advance materi dan miskonsepsi HOTS. Nah ini dalam hal pembuatan soal-soal HOTS Pak. Nah jadi untuk di sekolah ini, sekolah kita ini menurut Bapak kira-kira apakah semua guru itu sudah bisa menyusun soal-soal yang berbasis HOTS? Yang pertama, untuk menyusun soal berbasis HOTS itu kan butuh pemahaman terlebih dahulu level kognitifnya siswa. Karena sesuai dengan KKU taksonomi Bloom itu ada beberapa tingkatannya gitu kan. Jadi kalau menurut saya belum sepenuhnya guru itu memahami. Jadi membuat soal hanya membuat soal saja tanpa memperhatikan ini C1, C2 atau C3 atau C4-nya bagaimana cara pembuatan soalnya, membedakan atau menyebutkan atau memecahkan atau menganalisis. Jadi butuh pemahaman khusus bagaimana guru memahami kata kerja operasional dalam membuat soal sehingga tercipta soal-soal yang sesuai dengan level-level yang dicapai dalam tujuan pembelajaran. Jadi kurang memahami dalam penentuan KKU-nya Iya. ya Pak. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6 ini terkait dengan pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Nah, menurut Bapak di sekolah ini apakah guru-gurunya sudah menggunakan teknologi-teknologi yang berbasis IT dalam proses pembelajaran ini? Oke, belum sepenuhnya, belum maksimal penggunaan pembelajaran berbasis IT. Contohnya karena keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah kita. Mungkin yang contoh lebih kecilnya saja adalah LCD proyektor, hanya ada 4 atau 5 di sekolah kita. Jadi kalau gurunya ada sekali masuk itu 12 kelas, mungkin kurang gitu. Jadi yang pertama adalah sarana dan prasarana sekolah terlebih dahulu. Yang kedua, penyebabnya mungkin pengetahuan guru itu sendiri terhadap teknologi pembelajaran itu sendiri. Jadi mungkin karena gurunya guru yang zaman dahulu belajarnya tanpa TIK, jadi awam tentang teknologi dan malas untuk belajar tentang teknologi. Jadinya hanya stuck seperti itu aja terus. Jadi disebabkan karena sarananya kurang. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang Iya. teknologi yang kurang. Oke Pak, terima kasih Pak Teknik sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktu yang menjadi kelasnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Masda. Ya, Selamat malam Ibu. Maaf mengganggu malam-malam. Iya, seperti yang sudah saya informasikan tadi Bu, bahwasanya saya ingin meminta bantuan kepada Ibu untuk wawancara berkenaan dengan tugas saya sebagai peserta PPG Daljab Bu. Ya. ya, Ya Bu. Jadi kita mulai saja ya Bu. Jadi seperti Ya. ini Bu, tugas saya disuruh untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalam kelas ketika saya mengajar. Iya Bu. Jadi di sini ada 6 masalah. Ya Bu, 6 masalah yang sudah saya identifikasi. Ya. Jadi nanti saya meminta bantuan kepada Ibu untuk menjelaskan kira-kira apa yang menjadi penyebab dari masalah yang saya temukan di kelas ini. Ya. Oke. Yang pertama ini berkaitan dengan pedagogik, literasi, dan numerasi, Bu. Nah, di dalam Ya. kelas berkenaan dengan pedagogik, saya mendapatkan masalah
bahwa motivasi belajar siswa saya itu masih rendah, Bu. Nah, Iya. kira-kira itu penyebabnya apa saja yang menjadikan siswa-siswa saya itu motivasi belajarnya itu rendah? Sebenarnya di dalam setiap kelas, tidak hanya di kelas ibu saja, masalah tinggi rendahnya motivasi pembelajaran siswa dalam belajar siswa itu mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan. Mungkin pertama, cita-cita atau keinginan siswa itu mau menjadi apa sih, apa itu yang membuat ya istilahnya, oh saya nggak tertarik dengan mapel ini karena cita-cita saya tidak nyambung dengan apa yang saya inginkan. Tidak Terus sesuai dengan cita-cita ya, Bu? iya, tidak sesuai dengan misalnya beda jurusan. Misalnya dia ingin jadi dokter, jadi untuk mapel yang kayak sejarah dia anggap remeh itu. Nah, jadi untuk mapel yang dia anggap penting dengan sesuai dengan jurusan yang dia inginkan nantinya, dia lebih dominan tertarik, termotivasi untuk belajar. Terus mungkin kondisi jasmani dan rohani siswa tersebut. Kondisi ini ya banyak pengaruhnya, minder. Nah, itu. Terus kondisi lingkungan siswa, terus kondisi unsur-unsur pembelajarannya juga. Terus guru dalam memotivasi juga mungkin tidak, karena siswa ini tidak tertarik, ya guru cuek juga, mungkin itu jadi masalah bagi motivasi bagi anaknya. Nah, itu. Itu yang berkenaan dengan pedagogik ya, Bu. Jadi tidak sesuaian dengan cita-cita yang diinginkan dari anak, jadi menjadikan anak itu kurang termotivasi dari beberapa mapel ya, Bu ya. Kemudian kondisi jasmani dan rohaninya mungkin ada kekurangan fisik atau apa membuat dia membuat dia minder. Kemudian lingkungan sekitar ya, Bu. Kemudian juga kedekatan guru dengan siswa ya, Bu ya. Iya, dengan siswa siswa kurang memahami keinginan siswa atau metode pembelajaran yang disukai oleh siswanya. Oke, dari metode ya, Bu ya. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Kemudian yang kedua ini berkenaan dengan literasi, Bu. Nah, berkenaan dengan literasi ini saya mendapatkan di kelas saya itu minat baca anak-anak untuk terhadap buku pelajaran itu masih rendah, Bu, dibandingkan dengan seperti sekarang mereka lebih suka untuk membaca di media sosial atau penggunaan gadget online ya. Iya, yang online. Jadi dibandingkan dengan buku mata pelajaran yang ada di dalam perpustakaan ataupun yang dia miliki sendiri, seperti itu, Bu. Itu kira-kira apa aja penyebabnya itu, Bu? Pertama mungkin dari internal siswanya juga, faktor yang berasal dari internalnya yaitu kemampuan membacanya juga kurang, karena ketika siswa membaca dia harus memahami apa sih maksud dan tujuan bacaan yang dia baca. Terus ketika siswa membaca juga biasanya hanya kebiasaan, karena kalau disuruh guru baru membaca, kalau tidak ya tidak. Nah, itu faktor pertamanya. Terus siswa juga target membacanya itu kurang. Kenapa? Ketika kita guru memberikan tugas ke siswa, itu kebanyakan ayo cari di internet, nak, gunakan kemampuan IT-mu. Nah, itu yang membuat siswa biasanya ketika disuruh membaca buku agak berat mereka ketika mau membaca buku. Nah, iya, jadi lebih banyak dia lebih tertarik menggunakan gadgetnya ya, Bu ya. Iya, Itu. Jadi yang pertama itu dari dirinya sendiri atau dari internal, yaitu kemampuan atau minat membacanya yang kurang minat ya, Bu. membacanya memang rendah. Iya. Kemudian yang kedua yaitu lebih tertarik dengan membaca atau literasi secara digital ya, Bu ya, dibandingkan dengan buku pelajaran. Iya. Oke. Baik, Ibu. Kemudian yang ketiga ini tentang numerasi, Bu. Nah, kalau numerasi di sini saya mendapatinya permasalahan yang saya dapat khususnya pada masa pelajaran biologi ya, Bu. Kebetulan saya guru biologi. Ini pemahaman numerasi siswa itu masih kurang, Bu. Dan siswa itu karena apa? Disebabkan siswa itu berpikirnya karena biologi itu bukan mata pelajaran hitungan. Jadi sepertinya mereka cuek dengan pelajaran apa yang ada hitungannya. Padahal biologi itu sebenarnya di kelas 12 itu ada hitungannya juga. Ya, ada menghitung persentase, rasio dalam persilangan seperti itu. Jadi mereka tuh kurang, Bu, di situnya. Jadi kira-kira apa aja yang menjadikan penyebab selain itu, Bu?
Mungkin kalau di pemahaman numerasi siswa yang kurang itu penyebabnya itu pertama kemampuan literasi numerasinya tersebut memang pembiasaan guru yang menyelesaikan masalahnya yang berkaitan dengan soal literasinya memang kurang. Terus siswa juga sama kembali lagi tadi ketertarikannya tadi, karena mereka menganggap bahwa biologi itu biasanya kayak hafalan, jadi tidak ada hitungannya, karena kebiasaan kita ketika kita memunculkan soal-soal, ketika kita membuat soal ujian, kita banyak memang kalau biologi itu berdasarkan textbook nyata, misalnya teori yang banyak, yang hitungannya malah mungkin persentasenya sedikit sekali. Nah itu yang membuat siswa tidak menganggap biologi itu suatu mata pelajaran numerasi. Nah itu. Iya, jadi mereka berpikirnya karena bukan mata pelajaran hitungan ya Bu ya. Iya, Jadi bukan jurusannya itu. bukan jurusannya seperti itu. Nah, Oke Bu. Jadi itu ya. Jadi yang pertama kemampuan literasi dan numerasinya memang yang kurang. Kemudian yang kurang. kedua ketertarikan siswa karena mereka dari awalnya sudah di mindsetnya itu bahwa biologi itu bukan pelajaran hitungan seperti Iya, itu ya Bu. hafalan. Iya, Oke. teori Iya. yang banyak. Iya, Bu. Itu terima kasih yang pertama tentang pedagogik, literasi, dan numerasi. Baik, Bu. Sekarang yang kedua, Ibu. Nah, yang Ya. kedua ini tentang kesulitan belajar siswa. Nah, tentang kesulitan belajar siswa di sini, saya mendapati siswa-siswi saya itu cenderung pasif, Bu. Di dalam kelas ini pada saat pembelajaran cenderung pasif. Jadi, pembelajarannya itu seperti pembelajaran satu arah. Hanya berpusat Hanya pada guru. guru saja, iya Iya. seperti itu. Jadi kira-kira apa Bu yang menyebabkan itu? Faktor yang menyebabkan siswa itu pasti pertama biasanya dari dalam kemampuan siswa dalam materi itu juga kurang. Terus kembali lagi tadi bakat mereka juga mungkin tidak begitu tertarik karena motivasi sesuai dengan cita-cita tadi. Terus pengalaman belajar mereka juga tidak ada. Misalnya dalam artian di mungkin materi sebelumnya mereka belum ada pengantar tentang materi yang diajarkan hari ini. Itu yang membuat mereka misalnya masih baru ini materi baru. Jadi mereka hanya mungkin mendengarkan guru hanya ceramah. Terus pembelajaran yang mungkin hanya didorongkan mereka anggap itu sulit. Jadi mereka hanya sebatas saya pendengar. Nah, dengan saya mendengar mungkin nanti saya dapat menyimak materi apa atau hal-hal penting apa saja yang bisa saya jadikan catatan penting untuk saya jadikan rangkuman atau kesimpulan di akhir materi. Itu mungkin. Oh ya Bu, jadi bakat ya Bu yang pertama, bakat yang Iya. tidak sesuai. Kemudian Iya. yang kedua, Kemampuannya. kemampuan terhadap Kemampuannya. pelajaran itu sendiri ya Bu. Pelajarannya memang Iya. kurang. Kemudian yang ketiga, dia hanya mengandalkan dari akhir kesimpulan yang Iya, dibuat oleh guru kesimpulan. aja ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Itu jadi kesulitan belajar. Kemudian yang ketiga Bu, yang ketiga ini di sini ada masalah yang diidentifikasi yaitu membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan guru dengan orang tua. Nah, Iya. yang pertama ini yang dengan siswa, khususnya saya ya Bu ya. Iya. Pendidik atau guru kurang membangun komunikasi dengan siswa agar siswa merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat atau sharing. Seperti itu, Bu. Jadi penyebabnya apa yang menyebabkan itu? Anak tuh kok susah ngomong, susah berpendapat, susah sebenarnya hampir itu semua dihadapi oleh guru. Kesulitan komunikasi antara siswa dengan guru. Kenapa? Pertama mereka tidak pede atau kepercayaan diri mereka sangat kurang. Karena mereka merasa nanti kalau ketika saya salah, saya akan ditertawakan oleh rekan-rekan saya atau kawan-kawan saya, atau bahkan guru pun ikut mentertawakan saya. Itu yang siswa tidak percaya diri. Itu modal awalnya. Kurang pede ya Bu ya. Nanti bisa dibangun. Nah, iya. Oke Bu. Itu yang salah satunya ya Bu. Jadi siswa kurang pede dengan jawaban dia sendiri atau dengan pendapatnya ya Bu ya. Ya. Kemudian ada lagi Bu kira-kira yang menyebabkan anak itu kok kurang berkomunikasinya
kurang cenderung pede. Terus mereka diam. ya kemampuan tadi, kembali lagi ke kemampuan siswa tentang Halo, Bu? Halo? Kedengar, Bu? materinya anak tidak paham tentang materi yang kita ajarkan hari itu. Nah, jadi siswa akan merasa apa? Aduh, kalau saya tanya, nah kembali lagi tadi tidak pede itu. Oh ya, jadi kemampuan Ya, pada materi yang mereka ya, tidak yang pahami kurang pada saat dikuasai, itu ya, Bu nah, ya. kurang penguasaan Materi materi. yang iya, Bu. Tidak di Oke. Itu yang hubungan antara guru dengan siswa ya, Bu. Kemudian yang kedua ini hubungan siswa maaf, hubungan guru Ya, dengan orang tua siswa, Bu. Jadi di sini saya sebagai pendidik mengalami kesulitan dalam membangun hubungan komunikasi dengan orang tua terkait dengan motivasi belajar dan pengawasan terhadap penggunaan gadget siswa ya, ketika di rumah seperti itu, Bu. Jadi apa yang mendasari atau yang menyebabkan itu bermasalahnya. iya, Bu. Sebenarnya kalau orang tua yang paham manfaat dari dari alat komunikasi kita tadi yaitu gadget atau handphone tadi bisa digunakan sebagai sarana pendidikan, orang tua akan banyak membantu guru dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi guru. Tapi apalagi kita yang di daerah itu orang tua hanya mengetahui anaknya hanya bisa menggunakan gadget hanya untuk hiburan, mencari hiburan. Nah, disitulah kelemahan kita orang tua, karena orang tua pun tidak bisa mengoperasikan gadgetnya langsung. Jadi sekedar apa yang kamu baca nak, belajar Bu. Nah, tapi orang tua tidak bisa apa yang dibuka anaknya, apa yang dibaca oleh anaknya tadi. Nah itu, jadi kelemahannya kemampuan orang tua juga dalam Memahami ya. mengaplikasikan pemahaman atau menggunakan gadget itu juga tidak masih rendah. Nah itu. Ya, jadi pemahaman orang tua terhadap gadget Ya, itu yang masih rendah, Bu ya. fungsi Jadi gadget memang itu. benar, Bu. Apalagi kami di daerah ya, Bu. Jadi masih banyak orang tua siswa yang mungkin tidak bisa menggunakan HP Android, kemudian susah untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa dikarenakan mungkin tidak ada atau tidak memiliki HP sendiri seperti itu, Bu. Oke, jadi yang pertama kurangnya pemahaman orang tua terhadap gadget ya, Bu ya. Iya, Kemudian ada lagi, Bu? Pemahaman, terus orang tua juga tidak tahu menggunakan itu. Tidak bisa menggunakan ya, tadi Bu kan ya. pemahaman fungsinya. Nah, sekarang orang tua tidak bisa mengoperasikan gadgetnya lah. Nah, itu merupakan kelemahan bagi kita yang di daerah. Kalau tadi fungsinya, sekarang cara mengoperasikannya ya, Bu ya. Cara mengoperasikannya, nah iya. Oke. Ada lagi, Bu? Kira-kira? Udah. Itu yang ini ya, Bu. Jadi orang tua kurang memahami fungsi dan penggunaan atau pengoperasian dari gadget. Alat komunikasi tadi. Nah. Oke, baik, Bu. Kemudian, Bu, ini yang keempat. Nah, keempat ini masalah yang saya identifikasi yang keempat ini tentang pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Jadi masalahnya di sini pendidik atau guru kurang memahami model-model pembelajaran inovatif, Bu. Iya, jadi masalahnya apa, Bu? Penyebabnya ini, Bu, kalau kurangnya memahami model ini. Kesulitan ini secara umum ya, kesulitan yang sering dialami oleh guru ketika menerapkan pembelajaran inovatif adalah kekurangan dan keterbatasan sarana dan prasarananya. Kekurangan sarana dan prasarananya. Dalam menggunakan media pembelajaran seperti Infocus kadang tidak ada, tidak bisa difungsikan. Terus guru juga harus bergantian dengan guru yang lain ketika menggunakan Infocus ini. Ketika kita butuh seharusnya menjelaskan pakai materi, pakai Infocus, tapi Infocusnya tidak bisa kita pakai karena dipakai oleh guru lain. Itu merupakan salah satu kendala. Terus ketersediaan durasi waktu. Seperti kalau kita kan kalau jam pelajaran
kadang cuma 90 menit, rasanya untuk menjelaskan materi yang mungkin tingkat pemahamannya harus lebih tinggi atau lebih sulit, kita butuh butuh waktu yang lebih panjang untuk menjelaskan materi itu sampai anak paham Iya, atau karena mengerti dengan materinya. Iya. iya, belum lagi untuk menyiapkan alat-alatnya ya Bu Ya, ya. Yang alat-alat, memang misalnya kendala ini Bu. alat-alat media pembelajarannya, nah itu. Iya, oke. Ada lagi Bu kira-kira Udah, yang udah rasanya iya. itu ya Bu. Itu yang Jadi lebih yang dominan, paling mm-mm. sering kita temui. Iya, seperti jadi kurangnya sarana dan prasarana yang pertama ya, Bu. Iya, Yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi guru harus bergantian menggunakan pergantian, terus ini durasi alat, waktu. ya. Nah, Kemudian iya, yang kedua berkenaan dengan durasi waktu. Iya. iya. Oke, terima kasih Ibu. Yang kelima ini Bu, yang kelima ini masalah yang saya identifikasi ini berkaitan dengan materi terkait literasi, numerasi, advance material dan miskonsepsi HOTS. Ya, nah. Nah, Kemudian masalahnya di saya yang saya dapatkan di sini adalah pendidik atau guru kurang memahami dalam menentukan KKO pada tiap level kognitif sehingga pendidik atau guru merasa kesulitan dalam pembuatan soal berbasis HOTS, Bu. ya, mungkin kalau masalah guru kurang memahami model-model kurang memahami dalam menentukan KKO dalam setiap level kognitif pembelajaran sehingga sulit membuat soal HOTS. Pertama, yang menjadi kendala adalah keterbatasan kemampuan gurunya atau pengetahuan gurunya tentang kriteria membuat soal HOTS itu seperti apa sih? Nah, kriterianya apa? Terus durasi waktu ketika guru membuat soal juga terbatas. Terus pemilihan KD kan ada KD yang bisa kita buatkan soal HOTS dan ada juga KD yang tidak bisa ya, ada yang tidak bisa, tidak cocok untuk dibuat soal HOTS. Terus ada kurangnya sosialisasi mungkin dari pihak Diknas atau pemerintah yang terkait dengan pendidikan ini tentang penggunaan soal HOTS itu untuk diujikan di siswanya. Jadi ketika siswa ujian, guru ya sekedar hanya saya buat soal, tapi dia tidak tahu itu termasuk soalnya HOTS atau LOTS dia itu. Ya. Oke, jadi yang pertama keterbatasan pengetahuan dari pendidik atau guru Bu ya tentang kriteria dalam pembuatan soal HOTS. Kemudian yang kedua yaitu waktu yang digunakan. Iya, jujur saja Bu, saya kalau disuruh membuat soal HOTS itu harus berpikir lama bener. Ini untuk menentukan soalnya itu bebas, tapi dia menyambung ke materi itu. Iya. Kita mengarang bebas. Nah, iya, karena apa Bu? Keterbatasan dalam menghafalkan KKO-nya dalam tiap level itu kan Bu. Jadi kalau HOTS itu kan dari C4, 5, 6. Jadi masih mikir dulu C4 itu apa ya? Menganalisis itu apa aja ya? Kemudian aplikasi itu apa aja seperti itu. Itu yang menjadi kendala ya Bu ya. Kemudian pemilihan KD ya Bu. Pemilihan KD ini kadang ada KD yang sesuai bisa kita buat atau enggak untuk soal HOT ya Bu. Kemudian yang kedua, kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait pendidikan untuk pembuatan soal HOTS ya Bu ya. Iya. Oke, kemudian yang ke-6 ini Bu. Nah, masalah yang saya identifikasi yang ke-6 ini tentang pemanfaatan teknologi atau inovatif dalam pembelajaran. Jadi di sini pendidik atau guru kurang memahami dan memaksimalkan dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi pada pembelajarannya. Nah, itu Bu. Yang menyebabkan itu apa Bu? Sebenarnya kalau pemanfaatan teknologi ini di antara guru yang kata kita sudah mahir dengan yang tidak mahir itu memang jauh berbeda. Tapi ketika antara kita guru yang di kota dengan yang di desa jauh, perbandingannya berbanding terbalik. Kenapa? Ketika guru yang tidak bisa tadi, kalau dia tinggalnya di kota dia bisa belajar, aksesnya cepat. Tapi kalau kita yang di daerah itu aksesnya kita lemah.
pertama kayak internet kita kadang sinyal hilang timbul, Iya, mati Bu. lampu, itu sudah merupakan sumber masalah. Terus pemanfaatan TIK itu tidak adanya akses itu, akses tadi sumber belajar kita kalau apalagi kita yang di daerah, sumber belajar kita tidak ada. Ya belajar dengan rekan sebaya, misalnya teman sejawat, itulah yang akan membimbing kita, yang mungkin dalam artian yang mereka pun tidak punya basis ilmu yang memang membidangi tentang TIK ini. Hanya mungkin guru yang tertarik dengan pembelajaran TIK atau menggunakan TIK ini dia mungkin lebih mahir. Nah, itu yang kita dijadikan sumber belajar kita. Terus sarana TIK-nya juga tidak ada. Misalnya mungkin laptop ataupun komputer yang ada di sekolah juga tidak kurang. Kita hanya bisa Jaringan ya, Bu, memanfaatkannya ya. ketika jam kerja saja. Di luar jam kerja kita harus pulang. Kita tidak mungkin 24 jam di sekolah. Terus pembelajaran tidak mengintegrasikan juga dengan TIK. Kenapa? Tidak semua guru yang mau masuk ke laboratorium komputer. Yang bisa masuk, yang sering masuk ya guru-guru TIK itu aja. Sedangkan guru mapel lain ya sebatas kelas, paling laboratorium IPA. Nah, itu aja, tidak kolaborasinya kurang itu. Kolaborasinya ya, Bu, ya. Kembali tadi tidak memiliki pengetahuan tentang TIK-nya. Terus tidak ada kemauan guru untuk memanfaatkan ya. Dalam artian guru tersebut tidak ada juga keinginan untuk belajar atau bertanya dengan rekan sejawatnya yang lebih tahu tentang TIK ini. Jadi keinginan untuk belajar itu tidak ada dari gurunya. Nah, itu. Oke ya, Bu. Jadi yang pertama lingkungan ya, Bu. Iya. Lingkungan misalnya dengan yang di daerah, dengan yang di kota otomatis berbeda. Beda. Ya, Bu, Ya. ya. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang TIK, kemudian tidak ada keinginan untuk belajar dengan teman sejawat yang lebih paham tentang TIK ya, Bu. Nah, itu yang menjadi penyebab bahwa guru atau pendidik ini kurang memahami atau memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ya, Bu. Iya ya. Oke, Bu. Jadi ini 6 pertanyaan sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Maaf sudah mengganggu malam-malam seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Jadi Ya. Ibu jangan bosan kalau saya nanti minta tolong lagi. Iya. Iya, Bu. Doakan saya Ya. mudah-mudahan lancar sampai selesai, Bu. Amin, amin, Oke. amin, amin. Oke, Bu. Ini saya tutup recordnya dulu ya, Bu. Iya. Oke, Nanti terima kita kasih, lanjut ke Ibu. yang sesi berikutnya. Ya. Oke, Bu.